Koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak. Sukses. Makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Jangan hidup di sini. Masih ada 2 negara boleh tempat hidup sekarang. Korea Utara sama Tiongkok sana. Dia dibayar kok. Maling lagi. Sudah dibayar maling lagi. Rasi kita curiga kepada negara. Negara ini harus dicurigai. And necessary evil. Negara itu sinful sebetulnya. Negara itu semacam kejahatan yang terpaksa kita hadirkan. Karena kita ingin mencapai tujuan dan cita-cita lain. Maka kecurigaan kepada negara, upacara dari rakyat demokrasi. Jadi kalau ada negara nggak mau dicurigai, jangan hidup di sini. Masih ada 2 negara boleh tempat hidup sekarang. Korea Utara sama Tiongkok sana. Jangan di sini. Ini udah berubah. Indonesia sudah berubah, Pak. Jadi kosakata menjatuhkan legitimasi pemerintah, memang mau dijatuhkan legitimasi pemerintah. Emang kenapa? Dia dibayar kok. Maling lagi. Sudah dibayar maling lagi. Jatuhkan itu kredibilitasnya. Kalau Anda mau kredibilitas Anda bagus, bela diri secara baik, secara intelek. Bicara yang baik. Jangan kemudian mengimpus pasal-pasal karet untuk mengancam orang yang berpendapat dong. Kalau orang bego nggak bisa jadi pemimpin dalam demokrasi. Itu teorinya. Hanya orang cerdas yang bisa memimpin demokrasi. Nah gitu, itu cara berpikirnya, filsafat demokrasi itu begitu. Dan kita sudah bikin konstitusinya. Mau nyesal, mau kembali ke konstitusi lama? Nggak bisa, Pak. Ini kita sudah datang ke sini. Itu yang pertama. Jadi ada semacam kegamangan naratif. Kita ini bingung dengan kebebasan yang kita buat sendiri. Kita ini galau. Apalagi sekarang ada sosial media. Saya ngecek itu Google ya, bahasa Inggris Bang Karni. The meaning of hoax. Saya Google tuh. Yang keluar tuh artikel tentang Indonesia semua. Karena negara yang gelisah dengan ini cuman kita. Termasuk kalau ketik itu apa itu? Fire holes of falsehood itu. Yang dibesar-besarkan tuh. Yang keluar artikel tentang Indonesia semua. Karena yang gelisah dengan kebebasan ini cuman kita. Yang lagi gamang dan galau dan disorientasi itu kita. Terutama pemimpin. Dan terutama para penguasa sekarang. Jadi kebebasan itu harus dihadapi dengan cara lain. Dalam demokrasi. Perang naratif. Apa versimu negara? Bicara dong. Jangan kemudian, bahkan sekarang bukan cuma mau naruh pasal. Sudah dilakukan begitu banyak tindakan preemptif. Dan kita semua diam. Dan yang paling banyak diam itu Fakultas Hukum. Itu kan omongannya Prof. Andi Hamzah itu kan fundamental itu. Kalau saya jadi ahli hukum, mundur saya itu. Ya. Kita mau mengatur hal-hal yang nggak bisa diatur, tapi karena pandangan negara harus menseleksi pikiran-pikiran seperti Goebbels tadi itu. Lalu itu mau diterapkan, mana pikiran yang boleh, mana yang tidak boleh. Sudah lewat, Pak. Udah 20 tahun lebih. Itu yang pertama, yang menyebabkan kegalauan. Kedua, saya kira, negara melemah kapasitasnya. Memang ada yang berat dari negara itu. Dalam teori kita belajar negara, negara ini memang organisasi yang susah diukur kinerjanya, Bang Karni. Ngukir kinerja pribadi, kinerja perusahaan, kinerja keluarga, kinerja organisasi non-profit. Bahkan Peter Drucker menulis tentang organisasi non-profit, sehingga kita bisa menilai kinerja dengan baik. Negara itu lembaga organisasi sosial besar yang sulit dinilai kinerjanya. Sehingga kadang-kadang negara itu gagal pun nampak sok sukses. Dan itu juga yang terjadi dengan kita sekarang ini. Negara kita ini saban hari berkampanye sok sukses. Padahal gagal. Saya ini anggota DPR, saya ini mengawasi banyak pekerjaan pemerintah. Saya baru terbang dari Lombok tadi. Kenapa orang Lombok tuh begitu marah tadi, kampanyenya dahsyat? Karena orang Lombok merasa ditipu. Bagaimana negara 8 bulan yang lalu presidennya mengangkat buku tabungan kayak begini, saya akan transfer besok 50 juta, sampai hari ini
ditransfer. Begitu datang ke bank nggak boleh dicairkan. Harus bentuk kelompok. Kelompoknya nanti asesmennya dari Jakarta. Harus ada rekomendasi ini. Ini bencana, orang lagi susah. Duitnya transfer aja, kenapa sih? Untuk maling aja gampang kok. Untuk rakyat susah. Jadi negara ini kapasitasnya rendah, tapi saban hari memake up dirinya seolah-olah sukses. Dan termasuk gagalnya itu adalah gagal menghadapi narasi, Bang Karni. Saya nggak ngerti negara ini siapa juru bicaranya sekarang. Begitu banyak persoalan yang ada dan kebingungan yang mereka tidak mengerti dari kebebasan rakyat itu. Mereka nggak punya juru bicara. Amerika Serikat tadi yang diceritakan oleh Bung Arya itu ada press secretary yang melayani media 24 jam. Bicara seperti ini tiap hari. Ada isu apa jawab, ada isu apa jawab. Dia tenangkan masyarakat tiap hari, dia jawab. Kalau ada hoax di tengah masyarakat, dia jawab saat itu juga. Sehingga hoax itu kemudian gak harus dihukum. Sekarang cuma orang bilang idiot, masuk bui. Itu yang terjadi sekarang. Dan sekarang mau dikriminalisasi dengan terorisme. Sehingga kebebasan kita berpikir ini akan dihambat. Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh melakukan itu, dan seterusnya. Sekarang sumber masa depan kita apa kalau bukan kebebasan? Kenapa orang di negara-negara demokrasi itu dalam risetnya, pertumbuhan kelas menengahnya tinggi, inovasinya tinggi, ekonomi kreatifnya berkembang, mereka memproduksi semua hal. Kenapa? Karena kebebasan. Sekarang kebebasan mau dihambat, bahkan mau dituduh teroris. Ini termasuk kinerja negara yang sebenarnya sedang melemahkan dan menjatuhkan kita. Tapi mereka menganggap dirinya lagi berprestasi. Saya sering mengatakan, koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak, sukses. Bahkan makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Jadi itu yang ketiga, yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan. Terus terang, pidato terakhir Pak Jokowi di Jogja itu sebetulnya adalah puncak dari ditunjukkannya kepada kita bahwa kepemimpinan presiden lemah. Apa sih susahnya menjelaskan siapa diri Anda sehingga Anda nggak dicurigai macam-macam sama rakyat? Hak rakyat tuh tahu siapa kamu. Siapa bapak kamu, apa ideologi kamu, apa sejarah kamu. Begitu rakyat inginnya kepada presiden. Memang kenapa? Yang milik kita, rakyat yang bayar pajak. Jelaskan kepada rakyat, ini saya. Jelaskan fitnah, ini warna saya. Ini buku yang saya pernah tulis. Ini pikiran saya. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat. Susahnya apa? Terus menggunakan podium publik untuk mengatakan saya akan lawan. Yang mau lawan apa? Yang mau dilawan pikiran. Bagaimana orang yang tidak punya pikiran melawan pikiran? Jadi sekali lagi, kegalauan transisi yang 3 hal ini menurut saya adalah alasan orang untuk melihat di mana sebab kegelisahan masyarakat dan kenapa orang itu merubah pilihannya. Saya kira saya sudah jawab malam ini. Kalau mau berubah masih ada waktu 20 hari. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.